Di antara manfaat belajar sirah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bahwanya sirah, seorang yang belajar sirah akan membuat dia semangat dalam beribadah, membuat dia semangat untuk berjuang. Ya, kenapa? Karena dia membaca tentang perjuangan para sahabat, dia membaca tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tergerak hatinya. Kalau dia malas, maka dia akan semangat. Karena dalam kehidupan ini terlalu banyak perkara yang membuat kita malas, terlalu banyak membuat kita futur, terlalu banyak perkara yang membuat kita lalai dari mengingat akhirat. Tatkala kita menyisihkan waktu untuk membaca perjuangan para sahabat, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan salafus saleh, maka kita akan menjadi semangat dalam masalah akhirat. Oleh karena para ulama mengatakan di antara faedah membaca sirah para salaf, orang-orang saleh dahulu, kita baca, jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan para sahabat, kita baca sejarah para ulama, bagaimana sejarah Imam Syafi'i, bagaimana sejarah Imam Ahmad, ya, bagaimana sejarah misalnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Kalau kita membaca sejarah mereka, maka kita sadar bahwasanya kita ini sangat kecil, ya, sehingga kita terhindar daripada penyakit ujub. Sebagian orang tatkala dia berdakwah, tatkala dia beramal saleh, terkadang dia dihinggapi dengan penyakit ujub. Dia bangga dengan apa yang dia kerjakan, dia bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Tatkala dia membaca sirah perjalanan para ulama, maka dia akan merasa kecil. Dia tahu bahwasanya apa yang dia perbuat ini jauh dari apa yang mereka lakukan. Maka dia terdorong untuk semakin semangat. Dia terdorong untuk semakin semangat. Bagaimana kalau kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata juga, "Ra'aitu al-ishtighala bil fiqh wa sama' al-hadits la yakadu yakfi fi salahil qalb." Kata beliau, menurut saya melihat bahwasanya hanya sibuk dengan belajar fikih dan hanya sibuk belajar hadis, maka ini tidak cukup untuk memperbaiki hati, tidak cukup. Seorang belajar fikih, kemudian dia sebutkan dia mendengar khilaf-khilaf, terkadang dia malah pusing mendengar apa? Khilaf-khilaf. Kemudian hadis terkadang, ya, kalau dia tidak sertai dengan mempelajari sirah, kata beliau, illa an yumzaja bir raqa'iq wan nadhar fi siyar salafis salih. Kecuali kalau dicampur dengan mempelajari hal-hal yang raqa'iq, yang berkaitan dengan hati, dan membaca sejarah para salaf. Kalau dia belajar fikih digandengkan dengan mempelajari sirah Nabi, dengan mempelajari sejarah sahabat, maka ini akan perbaiki hatinya. Kalau dia belajar hadis digandengkan dengan mempelajari sejarah para salaf, para ulama, maka ini akan memperbaiki hatinya. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengkhususkan majlis untuk mengajarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana perkataan Ubaidillah bin Utbah, dia mensifatkan tentang majelisnya Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Laqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi." Kami menghadiri majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka ya satu waktu sore dia menghabiskan waktu sore secara penuh sampai malam untuk mengajarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian Ibnu Abbas terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.